Selamat datang di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11 IPA semester 2 dengan materi polinomial. Untuk yang pertama, kita mari mengingat terlebih dahulu. Nah, bak kamar mandi Andi itu berbentuk balok, dengan panjang bak adalah 2 desimeter lebih dari lebarnya, sedangkan tingginya 1 desimeter lebih dari lebarnya. Jika bak tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang mampu ditampung adalah 120 liter. Bagaimana model matematikanya? Nah, untuk penyelesaiannya itu, kita misalkan terlebih dahulu, si lebarnya itu sama dengan X. Kemudian, volumenya itu sama dengan Vx. Sehingga kita dapatkan panjangnya adalah X tambah 2. Kenapa? Karena si panjang itu 2 desimeter lebih dari lebarnya. Nah, berarti si lebar itu X ditambah dengan 2. Dan tingginya itu 1 desimeter lebih dari lebarnya. Nah, sehingga tingginya X ditambah 1. Nah, untuk volumenya itu kan seperti biasa, volume dari balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kita input aja rumusnya, jadi Vx sama dengan panjang X tambah 2, lebar X, dan tinggi X tambah 1. Dikalikan, itu kita mendapatkan X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 2X. Nah, bentuknya ini itu dinamakan polinomial atau suku banyak. Pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku yang memuat suatu variabel berpangkat bulat positif. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, si an, x pangkat n ditambah an-1, x pangkat n-1 ditambah an-2, x pangkat n-2 ditambah dan seterusnya hingga dia menjadi a plus 0. Berarti ini sudah tidak ada variabel x-nya. Nah, untuk an-1, an-2 sampai a1 ini itu adalah koefisien dari polinomial. Nah, untuk A0, karena dia tidak memiliki variabel, itu namanya suku tetap atau konstanta. Untuk x pangkat n, ini suku berderajat ke n. X pangkat n-1, itu suku berderajat ke n-1 dan seterusnya. Nah, n-nya ini, si n-nya ini, itu adalah derajat polinomial. N itu harus bilangan bulat positif. Nah, untuk an, itu tidak boleh sama dengan 0. Dan A0-nya ini, atau konstantanya itu harus bilangan real. Jadi, tidak ada yang boleh akar min 1, itu nggak boleh. Selanjutnya, contoh dari polinomial. Nah, ini terdapat x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Ini merupakan polinomial berderajat 3. Nah, kenapa dia berderajat 3? Karena derajat yang paling tinggi itu adalah, maksudnya pangkat yang paling tinggi itu adalah 3. Jadi, dilihat dari pangkat tertinggi yang dimiliki oleh polinomial. Nah, kemudian selanjutnya itu ada 2x kuadrat dikurang 5 per x kuadrat dikurang 5x ditambah 2. Nah, ini bukan merupakan polinomial. Nah, kenapa? Karena tadi dibilang polinomial itu harus berpangkat bulat positif. Nah, yang ini ada, dia memiliki suku min 5 per x kuadrat. Nah, jika diubah menjadi berpangkat negatif, itu jadi min 5x pangkat negatif 2. Nah, karena dia berpangkat negatif 2, itu bukan bilangan positif, sehingga dia bukan polinomial. Selanjutnya, itu ada 3x pangkat 4 dikurangi x akar x ditambah x dikurang 6. Nah, ini juga bukan polinomial.
Nah, kenapa? Itu permasalahannya ada pada X kali akar X. Nah, jika min X kali akar X itu dirubah menjadi bilangan berpangkat, itu dia jadi X min X pangkat 3/2. Yang pangkatnya ini merupakan pangkat pecahan yang bukan bilangan bulat positif, sehingga persamaan ini bukan polinomial. Nah, bagaimana dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial? Variabel pada polinomial merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya, makanya ada X-nya. Atau bisa juga diganti dengan variabel yang lain. Nah, karena itu, sifat-sifat operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial. Nah, misalkan seperti 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 3 itu sama dengan 3 ditambah 1 kali x pangkat 3. Nah, kenapa ini? Ini dikeluarkan, x pangkat 3-nya ditulis satu kali di bagian belakang. Ini namanya sifat distributif. Nah, kemudian jika ada permasalahan 4x pangkat 3 kali 2x kuadrat sama dengan 4 kali 2 kali x pangkatnya ditambah x pangkat 3 ditambah 2. Nah, sama dengan 8 pangkat 5. Ini merupakan sifat komutatif dan asosiatif. Sama seperti tadi, ini dikeluarkan dulu X-nya dan pangkatnya ini bisa dijumlah. Jadilah dapat 8 pangkat 5. Polinomial Px berderajat M dan polinomial Qx berderajat N, maka penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomialnya itu bersifat tertutup. Artinya hasilnya merupakan polinomial juga. Kemudian, derajat hasil Px ditambah Qx yaitu maksimum dari M atau N atau kurang dari itu. Nah, misalkan pangkat M-nya ini lebih besar daripada N. Jadi, nanti yang di poin B-nya ini hasilnya maksimum akan M. Tapi boleh lebih kecil, tapi maksimumnya itu M karena M lebih besar daripada N. Misalkan. Nah, selanjutnya, derajat hasil Px dikurang Qx, yaitu maksimum dari M atau N, atau kurang dari itu. Nah, misalkan kayak tadi, misalkan M-nya ini lebih besar daripada N. Nah, hasil dari poin C-nya ini, itu maksimum berderajat M, atau bisa juga kurang dari itu, tapi tidak bisa melebihi dari M derajatnya. Nah, selanjutnya, derajat hasil Px kali Qx yaitu, nah itu derajatnya tinggal jumlahkanlah M dan N-nya, jumlahkanlah derajat-derajatnya, seperti itu. Nah, misalkan nih diketahui polinomial Px itu sama dengan x kuadrat tambah 3x dan Qx itu sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 5 ditambah 6. Nah, penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis. Nah, suku sejenis itu adalah suku-suku yang memiliki pangkat sama. Nih, misalkan yang untuk penjumlahan, berarti Px itu ditambah dengan Qx. Sama dengan, kita tambahkan Px dan Qx-nya dan diurutkan. Atau langsung saja ditulis untuk suku-suku yang memiliki pangkat sama kita kumpulkan. Untuk x pangkat 3 dia cuma sendiri, jadi kita tinggal tulis. Kemudian x kuadrat, yang di sebelah kiri ada x kuadrat, yang di sebelah kanan ada 3x kuadrat, sehingga ini berkoefisien 1 ditambah 3 x kuadrat ditambah dengan yang bervariabel x. Yang bervariabel x itu ada 3x dan min 5x, sehingga koefisiennya 3 dikurang 5x. Nah, kemudian untuk suku tetapnya itu cuma ada 6. Kita tulis 6. Kemudian kita operasikan, itu kan mendapatkan hasil x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 2x ditambah 6. Selanjutnya jika pengurangan. Nah, Px dikurang Qx, kita tulis dengan tanda kurang. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita kumpulkan untuk yang berpangkat sama. Yang pertama, pangkat yang paling tinggi itu ada pangkat
3, X pangkat 3. Nah, kita tulis ke depan, taruh ini negatif X pangkat 3. Kenapa? Karena ini nanti dikalikan. Untuk negatifnya itu dikalikan ke seluruh suku yang ada di belakangnya. Nah, ini negatif X pangkat 3 ditambah untuk yang X kuadrat tadi sama. Ini yang koefisiennya 1 dan yang koefisiennya 3. Karena ini dikurang, jadi di sini kurang ya. Ini dia dikurangkan. Kemudian yang X koefisiennya itu ada 3 dan dikurang min 5. Dan yang terakhir ada suku tetapnya itu 6 dikurang 6. Nah, setelah kita hitung itu mendapatkan negatif X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 6. Nah, untuk perkalian dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Contohnya, misalkan PX kali QX. Nah, kita tulis dulu PX dan QX-nya itu dengan tanda kali. Nah, kalinya itu ya kita kalikan. X kuadratnya dulu dikalikan, kemudian nanti 3X-nya dikalikan juga dengan semua suku yang ada di kanannya. Kita tulis seperti itu. Nah, kemudian ini dikalikan. Untuk mengalikannya pakai sifat distributif. X kuadrat kali 3X. Kemudian X kuadratnya kali 3X kuadrat. Tadi maksudnya X kuadrat kali X pangkat 3. Itu jadi 5X pangkat 5. X kuadrat kali 3X kuadrat. Itu menjadi 3X pangkat 4. Kemudian X kuadrat kali min 5X itu menjadi min 5X pangkat 3. Kemudian X kuadrat tambah, maksudnya X kuadrat kali plus 6 itu jadi 6X kuadrat. Selesai untuk yang sebelah sini. Kemudian kita berlanjut ke sebelah kanannya. 3X kali dengan X pangkat 3 mendapatkan X pangkat 3X pangkat 4. 3X kali 3X kuadrat mendapatkan 9X pangkat 3. Kemudian 3X kali min 5X mendapatkan min 15X kuadrat. Dan terakhir 3X kali 6 mendapatkan 18X. Nah, kemudian kita kumpulkan untuk yang berpangkat sama. Hasilnya menjadi X pangkat 5 tambah 6X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat ditambah 18X. Kesamaan polinomial. Nah, dua buah polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien x yang berpangkat sama itu sama. Maksudnya itu, misalkan ada px dan ada qx, itu dia memiliki koefisiennya ini sama. Nah, berarti koefisien untuk x pangkat n-nya itu kan ini untuk di px itu an, kemudian untuk di qx itu bn, sehingga nanti haruslah an-nya itu sama dengan bn. an-1 sama dengan bn-1 dan seterusnya sampai a0 dan b0-nya ini juga harus sama. Untuk contoh soal yang pertama. Nah, di soalnya ini diketahui polinomial fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Dan gx-nya itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 5x dikurang 3. Nah, jika hx itu sama dengan 3 kali fx dikurang 2 kali gx, tentukan yang pertama polinomial hx, yang kedua derajat polinomial hx, yang ketiga suku tetap atau suku konstan dari polinomial hx, dan yang terakhir koefisien x pangkat 3 dari polinomial hx. Penyelesaian untuk contoh soal pertama, itu fx-nya kita tulis dulu seperti soal, dan gx-nya juga kita tulis seperti soal. Nah, untuk yang A itu kita mencari polinomial hx, di mana hx itu sama dengan 3fx dikurang 2gx. Nah, 3, si fx, x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3, tambah x kuadrat dikurang 4x ditambah 5. Nah, kemudian dikurangi dengan 2 kali 2x pangkat 3 ditambah
3x pangkat 2 atau kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Kemudian kita kalikan 3 kali x pangkat 4 min 3 kali 2 itu 6 x pangkat 3 3x kuadrat 3 kali 4 12x min tambah 15 dikurang 4x pangkat 3 2 kali 3 itu 6 dikurang 6 kemudian ditambah 10x ditambah 6. Selanjutnya kita kumpulkan yang memiliki pangkat yang sama. Pangkat 4 itu cuma sendiri, jadi kita langsung tulis saja 3x pangkat 4 ditambah yang pangkat 3 itu ada 2, yaitu min 6 min 4 x pangkat 3, kemudian yang kuadrat itu ada 3 dan min 6, 3 min 6 x kuadrat. Nah yang x itu ada min 12 sama 10, min 12 tambah 10x. Nah untuk koefisiennya ada 15 dan 6, jadi tambah 15 tambah 6 sehingga didapatkan 3x pangkat 4 dikurang 10x pangkat 3, kemudian min 3 x kuadrat dikurang 2x ditambah 21. Nah kita tulis 3x pangkat 4 min 10x pangkat 3 min 3x kuadrat min 2 tambah 21 itu sama dengan hx. Selanjutnya untuk yang pertanyaan kedua itu derajat dari hx. Nah untuk derajatnya kita lihat dari suku yang berpangkat tertinggi, yaitu 3x pangkat 4. Nah karena suku yang berpangkat tertinggi itu pangkat 4, sehingga derajatnya itu berderajat 4. Selesai. Selanjutnya untuk soal yang C itu kita mencari suku tetap dari polinomial hx-nya. Kita perhatikan, suku tetap itu adalah koefisien yang tidak memiliki variabel, sehingga yang tidak memiliki variabel itu adalah 21. Selanjutnya yang terakhir, untuk yang D itu kita mencari koefisien dari x pangkat 3 dari polinomial hx-nya. Nah, x pangkat 3 yang memiliki suku yang memiliki x pangkat 3 itu min 10 x pangkat 3. Jadi, koefisien dari x pangkat 3 di polinomial hx-nya ini adalah min 10. Selesai. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai A dan B berdasarkan kesamaan berikut. Untuk yang pertama, 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah x kurang 6 itu memiliki kesamaan dengan 3x pangkat 3 tambah ax tambah a tambah bx dikurang 6. Nah, untuk yang kedua, 2x plus 10 per x kuadrat min 2x min 8 itu memiliki kesamaan dengan a per x maksudnya a per x min 4 ditambah b per x tambah 2. Nah, mari kita selesaikan soal nomor 2A, menentukan nilai A dan B dari kesamaan polinomial yang diketahui.
Nah, kita lihat di dua sisi. Dari yang pertama itu 3x pangkat 3, itu yang di kanan dan di kiri itu sama. Kemudian itu ada min 2x kuadrat yang di kiri, terus yang di kanan ada ax kuadrat. Nah, selanjutnya itu ada x yang di kiri, yang di kanan ada a min b x, dan yang terakhir itu ada min 6 dan min 6 sama-sama. Kita kan akan mencari A, jadi kita bandingkan yang setara di kiri dan kanan yang memiliki unsur X kuadrat. Jadi, didapat itu min 2 sama dengan A, karena dia merupakan sama-sama koefisien dari X kuadrat. Nah, selanjutnya, untuk yang B itu merupakan koefisien dari, kita dapatkan nanti dari koefisien yang ada X-nya. Nah, jadi koefisien X yang di kiri itu 1, disamakan dengan A dikurang dengan B. Nah, karena A-nya sudah kita temukan itu sama dengan min 2, jadi kita substitusi si A-nya ini ke persamaan yang di kirinya. Menjadi 1 sama dengan min 2 kurang B. Kemudian 1 tambah 2 sama dengan min B. 3 sama dengan min B, sehingga kita dapatkan min 3 sama dengan B. Jadi, nilai A yang kita dapatkan adalah min 2 dan B adalah min 3. Yeay, selesai. Nah, selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 2B, menentukan nilai A dan B pada kesamaan yang sudah ditentukan. Nah, ini berbeda dari sebelumnya. Yang sebelumnya kan tinggal kita melihat dari kedua sisinya itu. Nah, sekarang bentuknya saja beda. Nah, yang sebelah kanan itu bentuknya sudah satu pecahan, yang sebelah kiri dua pecahan. Nah, kita sekarang jadikan satu untuk yang di sebelah kanannya dengan cara kalikan silang. A-nya dikalikan dengan penyebut dari yang sebelahnya, yaitu X plus 2, kemudian B juga dikalikan dengan penyebut yang sebelah kirinya, yaitu X min 4, per X min 4 dikalikan dengan X tambah 2. Nah, selanjutnya kita kalikan AX dan A dan 2-nya, berarti AX ditambah 2A, kemudian selanjutnya BX dikurang 4B, per yang penyebutnya juga kita kalikan, X kali X, X kuadrat ditambah 2X, kemudian min 4X, min 8. Nah, ini kita kumpulkan yang memiliki variabel dan tidak. AX tambah BX ditambah 2A dikurang 4B, per X kuadrat ditambah dikurang 2X min 8. Nah, ini kita tulis lagi ulang yang sebelah kiri, ruas kirinya. Kemudian baru kita lihat sekarang. Penyebutnya itu sudah sama dengan yang sebelah kanan, sudah sama dengan sebelah kiri. Tinggal kita mempermasalahkan atau menghitung untuk bagian pembilangnya. Nah, jadi 2X plus 10 itu sama dengan A ditambah BX ditambah 2A min 4B. Nah, A plus B itu sama dengan 2, dan 10-nya itu sama dengan 2A min 4B. Kita tulis 2 sama dengan A plus B, kemudian 10-nya sama dengan 2A min B, min 4B maksudnya.
Nah, ini nih bisa disederhanakan lagi, itu sama-sama dibagi 2, itu menjadi 5 sama dengan A min 2B. Nah, dari ada persamaan kanan dan persamaan kiri yang kita dapatkan, kita eliminasi kedua persamaannya. Nah, dieliminasi, A tambah B sama dengan 2, A kurang 2B sama dengan 5. Nah, kita langsung hilangkan A-nya karena A-nya memiliki koefisien yang sama, dikurangkan. B kurang min 2B menjadi 3B, 2 kurang 5 menjadi min 3. B sama dengan min 3/3 sama dengan min 1. Selanjutnya kita substitusi B di persamaan yang paling mudah, yaitu A tambah B sama dengan 2. Nah, kita ganti B-nya dengan min 1. A tambah min 1 sama dengan 2. A sama dengan 2 tambah 1. A sama dengan 3. Nah, jadi kita mendapatkan hasil nilai A itu sama dengan 3 dan nilai B sama dengan min 1. Nah, sekian untuk penyelesaian soal untuk 2B. Ya, demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Nah, jika masih ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, silahkan bisa bertanya pada kontak person yang tersedia. Terima kasih, sampai jumpa kembali.